Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Lukman Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah pendinginan dan AC kelas TRKIT. Tentunya di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang Flex Up 5-in-1 cooling system pada kulkas Polytron dengan tipe PRW 29HB. Dan sebelumnya kami akan menjelaskan tentang anggota kelompok kami beranggotakan 5 orang. Next. Nah, yang pertama saya sendiri, Muhammad Ani Romzi, NRP 20392111075. Yang selanjutnya saya yakni dengan nama Rizky Maulana NRP 2039211070. Selanjutnya saya Satria Kramas Maulana dengan NRP 2039211046. Saya Ahmad Nuril Ilmi 20392111045. Saya Charisar Malia Punasari, NRP 239111065. Baik, untuk pendahuluan, eh, kulkas Flex Up 5-in-1 cooling system merupakan teknologi revolusioner pada kulkas Polytron yang memberikan sistem pendingin cerdas dengan memungkinkan satu unit kulkas memiliki 5 fungsi berbeda, yaitu normal mode, fridge mode, chiller mode, energy saving mode, dan super freezer mode. Semua mode ini dikendalikan secara otomatis oleh mikrokontroler digital berdasarkan pembacaan suhu dari sensor internal. Dan teknologi ini dikendalikan oleh sistem kontrol digital yang mengatur kerja kompresor imperator secara otomatis untuk menyesuaikan kebutuhan pendinginan. Dalam mode energi saving, sistem akan mengurangi kerja kompresor saat suhu dalam kulkas stabil, sehingga dapat menghemat energi. Pada supervisor mode, kompresor bekerja maksimal untuk mempercepat proses pembukuan makanan. Polytron Flex Up 5-in-1 PRW 29HB juga memiliki teknologi hybrid deodorizer yang berfungsi untuk menghilangkan bau dan menyegarkan udara dalam kulkas. Adapun teknologi aktif carbon filter, ini merupakan salah satu bagian dari teknologi deodorizer menggunakan karbon aktif atau activated carbon untuk menyerap molekul bau dan gas yang menyebabkan aroma tak sedap. Kemudian ada ionizer deodorizer menggunakan ion negatif dan positif atau plasma cluster untuk menghancurkan partikel bau dan bakteri. Kemudian ada photocatalytic deodorizer menggabungkan sinar UV dan bahan fotokatalis biasanya titanium dioksida dan TiNO. Baik, izin melanjutkan saya di bagian cara kerja. Next. Hmm. Tadi sempat disinggung juga di bagian kontrol otomatis berbasis sensor, di mana sensor suhu ini akan membaca temperatur aktual di setiap kompartemen kulkas atau setiap staknya. Dan data ini nanti akan dikirimkan oleh microcontroller yang kemudian menentukan bagaimana sistem harus bekerja. Disesuaikan dengan 5 tadi yang modin di awal dibahas juga. Termasuk dalam menyesuaikan kecepatan dari kompresor, bukaan damper, dan juga kecepatan kipas dari evaporatornya juga. Nah, penyesuaian komponen utama yang tadi saya bahas, yang pertama ada kompresor inverter, di mana bekerja dengan kecepatan variabel atau RPM rendah dan tinggi itu disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari kulkas itu sendiri. Nah, saat suhu itu mendekati target, kompresor juga akan melambat karena sudah stabil dan juga udah sesuai dengan suhu yang dibutuhkan. Kemudian ada saat di mana membutuhkan pendinginan yang cepat, seperti saat di super freezer. Nah, kompresor juga akan bekerja secara maksimal. Yang kedua ada evaporator dan kipas. Evaporator sendiri itu kan menyerap panas dari dalam kulkas menggunakan refrigerant. Nah, nanti kipasnya ini akan mendistribusikan udara dingin secara merata sesuai kebutuhan dari mode yang disediakan dari awal. Kecepatan kipas pun juga akan disesuaikan oleh sistem untuk efisiensi dan juga performa. Yang terakhir ada damper convertible, di mana damper ini adalah katup otomatis yang mengatur arah alirannya. Arah aliran yang dingin sistem dalam mengarahkan kemana sih dia itu akan dialirkan.
Misalnya fridge mode seluruh udara dingin dialihkan ke seluruh ruangan, yang sedangkan kalau chill mode itu kan diarahkan khusus ke bagian atas dengan suhu yang menekan 0 derajat. Jadi dia bisa menyesuaikan di mana tingkatan yang dibutuhkan. Sih, misal dia hanya butuh dinginnya di atas, ya hanya diarahkan yang di atas. Begitu pula juga sebaliknya. Next. Salah satu kita diberikan kelas hari ini juga kan melihat langsung bagaimana sih cara skema pekerjaan pH skema diagram pH buat mengerti bagaimana sih sistem pendingin yang sering kita lihat di kelas. Sistem ini tuh kalau dilihat dari prinsip pendinginan itu seperti halnya seperti evaporator, kompresor, dan kondensasi dan ekspansi sesuai sama yang dijelaskan di awal, di mana pada saat evaporator ini menyerap panas dari makanan tadi yang makanan disimpan di kulkas, saat refrigeran itu juga menguap. Nah, kompresor sendiri kan gas yang diserap, yang dari refrigeran yang diserap tadi, dia dikompensasi atau nggak dinaikkan tekanan untuk diubah menjadi fasa yang akan diubah menjadi kondensasor atau diubah fasa jadi cair. Nah, pada saat kondensasi, gas yang tadi diserap itu tadi melepaskan panas dan menjadi fluida air. Di mana nanti pada saat ekspansi katup terjadi, tekanan referen juga akan diturunkan dan kembali menjadi evaporator. Maksudnya di sini ini tuh menjadi implementasi sesuai dengan pelaksanaan pendingin, di mana dia juga akan ditempatkan di kulkas atau enggak apa kulkas atau ya pokoknya lemari pendingin es. Nah, pengendalian adaptif atau digital sensor suhu ini kan mengirimkan data ke microcontroller. Jadi, 5 tadi itu disesuaikan dengan kebutuhan suhu masing-masing. Dimana nanti kalau misalkan dia ingin memilih mode suhu yang tadi di awal sebagai controller mode dari sensornya itu yang akan jadi otaknya atau enggak menggerakkan dia itu di mode apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, kompresor atau inverter juga menyesuaikan kecepatan kipas atau mengubah posisi damper yang dibutuhkan. Keunggulannya, efisiensi energinya tinggi karena kontrol inverter juga mengikuti apa yang dibutuhkan dan dampernya digital sesuai dengan kebutuhan. Fleksibilitas suhu satu kompartemen bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kompartemen itu sak-sak yang dibutuhkan yang ada di dalam lemari pendingin dan juga pendinginan cepat dan stabil. Ini biasanya menyesuaikan respon dan kurang lebih waktunya tinggal setengah jam. Jadi perubahan mode itu diubah secara kurang lebih 30 menit setelah diaktifkan. Kemudian lanjut teman saya. Oke, selanjutnya teknologi Flex Up 5 in 1 ini menawarkan 5 metode pendinginan. Yang pertama itu di normal mode. Dan intinya bagian atas berfungsi sebagai freezer dan bagian bawahnya sebagai kulkas yang pada umumnya kita temui di rumah-rumah. Yang kedua, fridge mode, yaitu seluruh kompartemen baik atas maupun bawah berfungsi sebagai kulkas tanpa pembekuan, cocok untuk menyimpan makanan segar dalam jumlah besar. Yang ketiga, chiller mode, bagian atas diubah menjadi chiller dengan suhu lebih rendah dari kulkas biasa, idealnya untuk menyimpan daging atau ikan agar tetap segar tanpa membekukannya. Yang keempat, energy saving mode, mode yang hemat energi untuk mengoptimalkan konsumsi listrik. Biasanya ini memang dengan catatan kompresor dan kipasnya bekerja minimal karena suhu stabil. Yang kelima, itu yang keempat, itu super freezer mode. Ini meningkatkan kemampuan pembekuan di bagian atas untuk membekukan makanan dengan cepat seperti es krim ataupun daging beku. Yang terakhir, efisiensi waktu dan energi. Sistem ini dapat menstabilkan suhu kompartemen dalam waktu kurang lebih 30 menit tanpa mematikan bagian lain. Ataupun yang artinya, setiap mode aktif secara independen namun masih efisien, menjaga kesegaran makanan dengan konsumsi daya yang optimal. Kemudian untuk kelebihan dari RW 29 ini
Ada 5 mode pendinginan yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, kemudian memiliki kapasitas penyimpanan 30% lebih besar. Kemudian ada fitur tambahan yang mendukung seperti multi airflow 360 derajat, hybrid deodozer, automatic defrost, tempered glass rack dengan lebar 58 cm, kemudian removable ice twist tray. Eh, Kelebihan lainnya yaitu desain modern dan juga elegan, dan juga Polytron memberikan garansi terhadap kompresor selama 10 tahun. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, kulkas ini masih belum menggunakan teknologi inverter, jadi lebih mahal. Kemudian harga lebih mahal dibandingkan kulkas biasanya, dan pemahaman yang mungkin lebih sulit untuk pengguna baru. Yang selanjutnya ini adalah terkait jenis dan fungsi dari tiap komponen. Yang pertama ini terkait kompresor. Dia menggunakan jenis kompresor yang berkualitas tinggi dengan garansi hingga 10 tahun. Untuk fungsinya ini mengkompresi dan mensirkulasi refrigeran untuk menghasilkan pendinginan optimal di seluruh bagian dari kulkas. Yang selanjutnya untuk 5-in-1 compatible freezer, dia yakni jenis freezer multifungsi yang dapat diatur dalam 5 mode sesuai kebutuhan yang sudah dijelaskan tadi. Fungsinya untuk memberikan fleksibilitas dalam penggunaan ruang freezer, misalnya sebagai freezer penuh, chiller, atau kulkas tambahan. Mode fridge memberikan ekstra ruang hingga 30% tanpa fungsi freezer. Yang selanjutnya yakni terkait pintu kaca tempered, yakni tempered glass door. Jenis pintu dari kaca temper. Fungsinya memberikan tampilan elegan, tahan benturan, serta mudah dibersihkan dan lebih awet. Selanjutnya yakni rak kaca temper glass, yakni jenis rak kaca temper yang dapat diatur ketinggiannya. Fungsinya yakni menyusun makanan dan minuman dengan aman, kuat, menahan beban, serta mudah diatur sesuai kebutuhan penyimpanan. Next. Yang selanjutnya yakni deodorizer. Dia dengan jenis filter penghilang bau, fungsinya yakni menyerap dan menghilangkan bau tidak sedap, menjaga kesegaran makanan dan mencegah bau bercampur. Lalu ada automatic defrost system. Dia jenisnya sistem pencairan bunga es otomatis. Fungsinya mencegah penumpukan bunga es di freezer sehingga perawatan lebih mudah dan efisiensi pendinginan tetap terjaga. Lalu ada komponen jumbo kabinet, yakni jenis kabinet dengan ruang penyimpanan ekstra besar. Fungsi menyediakan kapasitas penyimpanan yang luas untuk berbagai kebutuhan rumah tangga. Lalu terdapat fitur adjustable rack, yakni rak yang bisa diatur ketinggiannya. Fungsinya memudahkan penataan makanan dan minuman dengan berbagai ukuran. Yang selanjutnya yakni perfect door shield, jenis karet pintu berkualitas tinggi. Fungsinya menjaga pintu tetap rapat agar suhu di dalam kulkas tetap stabil dan efisien. Lalu ada ice twist pocket, yakni wadah pembuat es yang dapat diputar-putar. Fungsinya memudahkan pembuatan dan pengambilan es batu dari freezer. Komponen yang terakhir yakni bigger bottle pocket. Itu adalah tempat penyimpanan botol berukuran besar di pintu kulkas. Fungsinya menyimpan botol minuman besar dengan lebih praktis. Next. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekring.